Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Masa Era Reformasi sampai Kini, yang merupakan tugas mata kuliah umum kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Nufika Ulpah, MPD. Nah, di sini kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama itu Aisyah Maharani dengan NIM 121, saya sendiri Adrian Esa Putra dengan NIM 224, Ismatul Laila dengan NIM 184, Rafa Eka Ramadia dengan NIM 015, Rima Azra Zahra dengan NIM 004, Winda dengan NIM 048, Syafira Salsabila dengan NIM 139, dan Filma Tirta Septiran dengan NIM 170. Dalam pembahasan ini, kita memiliki 4 outline. Yang pertama itu ada latar belakang, tantangan Pancasila, alternatif solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Saya persilahkan kepada Aisyah Marani untuk memaparkan latar belakang. Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Penerapannya berbeda sesuai dengan masa yang ada. Pada setiap masa, butir Pancasila tidak pernah mengalami perubahan, namun mengalami perkembangan, terutama dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Dalam masa-masa tersebut, terdapat banyak hal yang belum relevan dalam penerapan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Banyak penyimpangan yang terjadi, terutama pada era reformasi. Era reformasi merupakan era yang dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan terdahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh Habibie yaitu membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998, memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional, mereformasi bidang politik, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, menyelesaikan masalah demi fungsi ABRI, mereformasi bidang hukum, dan mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru. Selanjutnya, terdapat berbagai macam tantangan yang dihadapi Pancasila selama era reformasi. Yang pertama, banyaknya tindakan penyalahgunaan Pancasila untuk kepentingan kekuasaan, di mana hal tersebut bukanlah sebuah eksistensi Pancasila itu sendiri sebagai falsafah hidup dan cerminan impian bersama seluruh anak bangsa tentang hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dalam kehidupan sosial, masyarakat seringkali kehilangan kendali atas dirinya. Akibatnya, terjadi konflik-konflik horizontal maupun vertikal secara masif yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dan yang ketiga, dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia yang mulai luntur pada akhirnya menyebabkan disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Next. Lanjut yang keempat, pada era reformasi Pancasila dipersoalkan dan dijadikan kambing hitam dari berbagai keterpurukan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etika bagi negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Kelima,
Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu, dan bahkan ikut disalahkan menjadi sebab kehancuran. Keenam, Pancasila pada era reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Next. Tantangan Pancasila masa kini yang ketujuh yaitu era digital dikenal dengan era yang serba otomatis, di mana generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi. Di tengah masifnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini, ternyata hal itu tidak mampu mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Era komunikasi terbukti memberikan jaminan akses dan kecepatan yang memperoleh informasi. Akan tetapi, di tengah kemudahan itu, menciptakan jarak serta membuat kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain, bahkan berujung dengan rusaknya hubungan interpersonal. Yang kedelapan, kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh manusia benar-benar dimanfaatkan oleh para politisi yang ingin meraih simpati dan empati dari masyarakat luas. Sisi lain dari wajah baru dan kekuasaan politik di era digital juga untuk dimanfaatkan sebagai alat penyebaran ideologi secara sistematis untuk mencari dukungan dan sekaligus perkembangan nilai-nilai ideologis itu, dan sisi lain sebagai alat untuk mesin-mesin propaganda. Next. Selanjutnya ada alternatif solusi. Yang pertama yaitu tantangan Pancasila berasal dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, perlunya penciptaan ruang-ruang publik agar masyarakat, khususnya generasi muda dari berbagai daerah, dapat saling berdiskusi tentang makna Pancasila yang beragam sehingga mampu ada suatu penciptaan ide agar Pancasila dapat dikenal, dipahami, serta diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya nomor 2 yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi bangsa tidak bisa bila dipandang sebagai romantisme historis saja. Harus dipandang sebagai suatu fakta real dan kebutuhan sebagai instrumen pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah tidak radikalisme harus dilakukan dengan political will yang kuat dari seluruh komponen bangsa agar tercapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, strategi deradikalisme harus dilakukan dalam kerangka rule of law sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Next. Yang kelima, masyarakat harus mampu memilah informasi yang diberikan. Kita harus mencari kebenaran informasi yang disampaikan oleh politisi tersebut agar tak mendapatkan informasi yang hoax. Jika ideologi yang disebarkan atau yang disampaikan tidak sesuai dengan ideologi negara kita, kita harus menghentikan informasi tersebut dan kita juga harus melaporkannya ke pihak yang berwajib. Yang keenam, dengan membuat narasi yang cukup dimengerti, yang sesuai dengan keadaan milenial sekarang, membuat plafon dan konten yang akan dituju agar lebih menarik untuk generasi saat ini. Sehingga dengan begitu akan lebih mudah diterima dan dicari oleh para generasi saat ini. Dan dengan cara memberikan penanaman yang lebih dekat seperti kebudayaan Indonesia dan lebih bervariasi atau dekat dengan masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, di era digital ini, kita harus bisa memilah dampak positif dan dampak negatif. Selain itu, di era ini juga, jangan sosial media agar tidak terjadi kecanduan yang mengakibatkan individu bersifat introvert. Next.
Ya, penutup, jadi bangsa Indonesia kali ini menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara yang sedang membangun di tengah-tengah arus globalisasi merupakan tantangan yang tidaklah mudah. Tantangan tersebut harus dihadapi dengan kemampuan profesional tinggi, dilandasi Max. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan, terdapat 4 poin kesimpulan yang kami dapatkan. Yang pertama itu, Pancasila digali dari bumi pertiwi, yang berarti Pancasila berasal dari moral dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada, dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Yang kedua, Pancasila tidak bersifat tertutup, melainkan ideologi terbuka. Artinya, tidak hanya dapat membenarkan, melainkan dibutuhkan. Oleh karena itu, ideologi terbuka milik seluruh rakyat sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Yang ketiga, ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, perekat bangsa, Pancasila harus dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan bangsa dan bernegara saat ini dan di masa yang akan datang. Berakhirnya presentasi yang kami dapat paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.